Strategic Management. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam strategic management. Dalam konteks ini, manajer di sebuah organisasi atau perusahaan perlu memahami sepenuhnya apakah strategi yang diterapkan efektif berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Evaluasi dapat dilakukan melalui penilaian atau proses evaluasi strategi. Dalam proses evaluasi strategi, ada 3 aktivitas penilaian yang mendasar, yaitu 1. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. 2. Pengukuran kinerja. 3. Pengambilan langkah perbaikan atau koreksi. SSA, Strategic Situation Analysis. Analisis situasi strategis. Langkah pertama dalam strategic management atau manajemen strategis adalah melakukan analisis situasi strategis. Analisis situasi strategis mencakup pengembangan visi dan misi, melakukan analisis eksternal meliputi tren ekonomi, sosial politik, regulasi, dan teknologi. Setelah itu, kita dapat melakukan analisis internal dengan mulai memetakan data kompetitor, customer, dan market atau pasar. Setelah mengidentifikasi masing-masing tren di eksternal dan internal, langkah berikutnya adalah melakukan analisis threat, opportunity, weakness, dan strength, atau disingkat TOWS. Elemen analisis eksternal dalam hal ini dimasukkan ke dalam threat atau opportunities. Sementara elemen analisis internal dimasukkan ke dalam strength atau weakness. SF, Strategy Formulation, formulasi strategi. Tahap berikutnya dalam manajemen strategi adalah formulasi strategi. Dimulai dengan menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada 3 level pengembangan strategi, yaitu corporate level, business level, dan functional level. Corporate level strategy adalah strategi yang dijalankan di level corporate atau holding, di mana terdapat banyak pertimbangan bisnis serta divisi yang bergerak pada bidang berbeda. Dilihat dari aktivitas perusahaan, corporate level strategy terbagi menjadi 3 bagian, yaitu directional strategy, portfolio strategy, dan parenting strategy. Directional strategy dilakukan perusahaan untuk menentukan arah pengembangan bisnis-bisnis yang dinaungi oleh perusahaan sesuai kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Portfolio strategy dilakukan untuk memilih bisnis-bisnis baru yang harus dimasuki atau tak boleh dimasuki oleh perusahaan. Parenting strategy dilakukan perusahaan untuk menciptakan kontrol dan keterkaitan antara perusahaan induk atau parent company dengan anak-anak perusahaannya. Level pengembangan strategi berikutnya adalah business level strategy, di mana strategi dilakukan di tingkat strategic business unit atau SBU atau divisi untuk bisa tetap kompetitif di pasar. Business level strategy dapat diterjemahkan ke dalam 3 bentuk, yaitu comparative strategy, competitive strategy, dan cooperative strategy. Comparative strategy adalah strategi yang dijalankan dengan memanfaatkan keunggulan dan keunikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya fisik maupun manusia, serta keunggulan yang diperoleh dari skala ekonomi atau economies of scale yang dimiliki perusahaan. Sementara itu, competitive strategy adalah strategi dengan mengandalkan keunggulan bersaing di pasar. Keunggulan bersaing ini diperoleh melalui aktivitas yang dilakukan perusahaan, mulai dari desain, produksi, cara memasarkan, dan mendistribusikannya ke konsumen.